Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga kita di mata pelajaran perundang-undangan kesehatan dengan materi melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai bahan berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bahan berbahaya dan beracun. Kita klasifikasikan secara umum dulu mengenai bahan berbahaya. Hal ini untuk penggolongan bahan berbahaya ini akan memudahkan kita dalam pengenalan mengenai jenis bahan berbahaya serta cara penanganan dan transportasi dari bahan berbahaya dengan jenis yang berbeda. Yang pertama adalah klasifikasi yang pertama adalah bersifat toksik, digambarkan dengan gambar tengkorak yang diberi tanda silang, ya. Ini berarti bahan kimia ini bersifat racun, dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius bila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, menghirup uap, bau ataupun debu, atau juga melalui penyerapan melalui kulit. Contoh bahan yang bersifat toksik di sini adalah kalium klorat atau CCl4, asam sulfida atau H2S, dan C6H6 atau sering dikenal dengan benzen. Nah, contoh lainnya ada arsen triklorida, juga merkuri klorida. Ya. Arsen triklorida ini walaupun dalam jumlah sedikit saja jika masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan kematian. Nah, ini dapat kita ketahui contohnya dari kasusnya pemimpin dari Palestina, pembebasan rakyat Palestina, yaitu Yasser Arafat. Kemudian demi keamanan maka hindarilah kontak atau masuk dalam tubuh, ya, jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Segera berobat ke dokter bila kemungkinan terjadi keracunan. Ada juga beberapa klasifikasi dari bahan yang bersifat toksik. Di sini bersifat metal atau logam, solvent atau pelarut, toxic gas atau gas beracun, carcinogenic substance atau bahan yang bersifat karsinogen, kemudian juga ada yang bersifat pestisida. Contoh bahan kimia beracun di sini ada macam-macam. Tadi sudah kita golongkan ada 5 bahan beracun. Logam, contohnya serta akibatnya silahkan dibaca sendiri, ada dalam tabel, ya. Kalau bersifat karsinogenik kita sudah bahas di materi minggu sebelumnya. Nah, di sini ada bahan pelarut juga, ya, sampai ke pestisida. Kemudian yang kedua adalah bersifat korosif. Di sini bahan korosif padat, bahan korosif cair maupun bahan korosif gas semuanya bisa berbahaya. Contohnya ada natrium hidroksida, asam sulfat, asam klorida, amonia, ya, formaldehid atau formalin dan lain sebagainya. Dan di sini digambarkan dengan cairan yang menetes ke bagian tangan maka akan terjadi kerusakan. Bahan yang bersifat korosif ini dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kulit mengelupas, misalnya asam sulfat, asam nitrat, dan HCl. Karena karakteristik kimia bahan ujinya seperti asam ini bersifat asam kuat atau basa kuat, ditandai sebagai bahan korosif. Yang ketiga adalah flammable substance. Contohnya di sini ada fase padat, cair maupun gas, ya, bersifatnya. Kemudian contohnya ada belerang, ada eter, ada hidrogen, ya, macam-macam. Di sini digambarkan dengan logo api yang membara. Nah, bahan kimia ini memiliki titik nyala rendah atau mudah menyala atau mudah terbakar. Dengan api Bunsen, permukaan metal panas, loncatan bunga api, ya, terjadi loncatan bunga api. Contohnya di sini adalah di etil ether,
kemudian CS2, kemudian C2H2. Bahan yang mudah terbakar ini dibagi menjadi dua, extremely flammable ya, amat sangat mudah terbakar. Di sini liquid, cairan yang memiliki titik nyala sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius, misalnya bentuk gas dalam suhu normal dan mudah meledak. Kemudian yang kedua adalah highly flammable, sangat mudah terbakar, titik nyalanya rendah di bawah 21 derajat Celcius. Nah, zat yang terbakar langsung contohnya aluminium alkyl fosfor. Ya, demi keamanan hindari campuran dengan udara. Yang kedua, gas yang amat mudah terbakar, contohnya ada butan, ada propan. Nah, demi keamanan hindari campuran dengan udara dan hindari sumber api. Kemudian yang ketiga adalah zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air ataupun api. Cairan yang mudah terbakar, cairan dengan titik bakar di bawah 21 derajat Celcius. Contohnya aseton dan benzen. Demi keamanan, jauhkan dari sumber api dan loncatan bunga api. Yang keempat bersifat eksplosif, ya, bahan yang mudah bersifat eksplosif. Di sini ada peledak, contohnya TNT, amonium nitrat, ada yang bersifat amunisi, gas industri, mercon, korek api, zat warna. Di sini contoh bahan yang diproduksinya. Silahkan dilihat. Kemudian bahan yang bersifat eksplosif ini dapat meledak dengan pukulan atau benturan atau gesekan, pemanasan api dan sumber nyala lain, bahkan tanpa oksigen atmosferik. Ledakan akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan. Contohnya asam nitrat dapat menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa solvent seperti aseton, diethil ether, etanol. Contohnya di sini ada amonium nitrat, TNT. Demi keamanan hindari benturan, gesekan, loncatan api maupun panas. Yang kelima bersifat oxidizing atau bahan yang mengoksidasi. Contohnya di sini ada dua macam, yaitu oksidator organik maupun anorganik. Dengan contoh yang organik itu ada bensil peroksida, kemudian yang anorganik itu maniumit oksida. Ada juga perklorat. Nah, oxidation agent atau oxidizing ini bahan kimianya bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik bahan pereduksi. Misalnya kalium manganat, kemudian peroksida, juga kalium kromat. Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidizing biasanya tidak mudah terbakar. Tetapi bila kontak dengan bahan mudah yang terbakar atau bahan sangat mudah terbakar, mereka dapat meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Bahayanya, oksidator ini dapat membakar bahan lain, penyebab timbulnya api atau penyebab sulitnya pemadaman api. Contohnya tadi hidrogen peroksida maupun kalium klorat. Demi keamanan hindari panas serta bahan mudah terbakar dan bersifat reduktor. Yang keenam bersifat iritan. Bahan kimia ini dapat menyebabkan iritasi luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu sistem pernafasan bila kontak dengan kulit, dihirup ataupun ditelan. Misalnya natrium hidroksida, kemudian ada C6H5OH2OH, kemudian ada juga klorin. Ada sedikit perbedaan pada simbol ini, yaitu dibedakan dengan kode XN dan XI. Nah, kode XN ini bersifat harmful, ya, bahayanya menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh. Contohnya di sini ada peridin. Demi keamanan hindari kontak dengan tubuh atau hindari menghirup, segera berobat ke dokter bila kemungkinan keracunan. Kode XI yang bersifat iritan, bahayanya iritasi terhadap kulit, mata, dan alat pernafasan. Contohnya amonium dan bensil klorida. Demi keamanan hindari terhadap pernafasan, kontak dengan kulit dan mata.
Kita lanjutkan mengenai materi selanjutnya. Di sini ada logo, yaitu berapa ikan mati. Nah, ini adalah logo dari dangerous for the environment, ya. Jadi berbahaya untuk lingkungan, ya. Jadi bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya di sini adalah tributil timah klorida, tetraklorometan, dan petroleum ataupun bensin. Yang kedelapan, marine pollutant. Di sini digambarkan dengan ikan yang diberi tanda silang, ada tulisan marine pollutant di dalam sebuah bangun segitiga ganda. Nah, ini nama logonya adalah marine pollutant, di mana artinya adalah merupakan polutan laut. Nah, tindakannya jangan sampai kita membuang limbah ke saluran air atau sungai yang mengalir ke laut. Saya kira pertemuan hari ini untuk materi bahan berbahaya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita mungkin akan langsung ulangan untuk KD bahan berbahaya bagi lingkungan, karena materi kita sudah selesai untuk materi bahan berbahaya. Jadi minggu depan kita pastikan untuk ulangan harian. Nah, silakan jangan sampai ketinggalan mengenai ulangan hariannya. Jangan lupa untuk KKM-nya yaitu harus di atas 70, karena KKM-nya adalah 70. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa pesan Ibu, selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada, apalagi kalau keluar rumah. Yang kedua, rajinlah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah hindari kerumunan atau menjaga social distancing-nya. Yang keempat, jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka atau belum bisa bertatap muka. Kita bersama-sama berdoa semoga pandemik ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Yang kelima, jangan lupa Ibu mohon bantuan dari anak-anakku semua untuk turut berperan serta dalam kegiatan penerimaan siswa baru. Silakan diajak adik-adik kelas kalian yang masih kelas 9 di alumni SMP kalian untuk diajak belajar di jurusan farmasi di SMK Astamitra. Saya kira sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga anak-anakku semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.